yang memiliki kebatinan yang sangat luar biasa, memang sangat sukar kita dapatkan dalam zaman sekarang ini. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga agama ini, masih menjaga kemuliaan daripada agama ini, dan insya Allah selama masih ada orang yang mengaji ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu, dan kemudian berupaya untuk mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya yang bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat, maka insya Allah ilmu ulama yang baik, ulama yang akhirat masih banyak dan mengajarkan kepada kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mengajarkan tentang akhirat kepada kita akan senantiasa Allah panjang umurkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan di dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan Imam Ghazali dalam kitabnya ini berkaitan dengan ulama. Beliau membagi ulama kepada dua bagian, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi ada dua bagian, ulama dunia dan ulama akhirat. Yang dimaksudkan dengan ulama dunia, maka dia disebutkan sebagai ulama su, ulama yang buruk, yang jelek, yaitu yang tujuan dengan ilmunya itu untuk memperoleh kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Jadi sekali lagi, ulama su itu adalah ulama dunia yang tujuannya dengan ilmunya itu adalah untuk memperoleh kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya manusia yang sangat memperoleh azab pada hari kiamat. Jadi sesungguhnya manusia yang sangat memperoleh azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tiada bermanfaat dengan ilmunya. Ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Al-Ghazali telah menyebutkan hadis ini 3 kali. Jadi beliau menyebutkan hadis ini sampai 3 kali ya di dalam kitabnya berkaitan dengan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Manusia yang sangat nanti akan mendapatkan azab pada hari kiamat adalah seorang yang alim tetapi tidak bermanfaat dengan ilmunya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda pula, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amila. Tidaklah seorang itu bernama alim sebelum berbuat menurut ilmunya. Nah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abi Darda. Nah jadi kita bisa pahami bahwa seorang ulama, dia dikatakan ulama yang su adalah manakala dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Dia punya ilmu, tetapi tidak bermanfaat. Artinya manfaat di sini bahwa manfaat yang dia berikan itu adalah manfaat dunia wal akhirat. Bukan hanya manfaat keduniawian saja. Kalau dengan ilmunya, dia justru ingin hanya memperoleh kesenangan duniawi, atau dia malah ingin mendapatkan kemegahan dan kedudukan dalam kehidupan dunia ini, maka dia adalah termasuk ulama yang su, ulama yang buruk, ulama yang dunia. Yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti di yaumil qiyamah
dia akan mendapatkan azab yang sangat-sangat luar biasa karena dia sudah diberikan ilmu, tetapi ilmunya tidak memberikan kepada manfaat kepada orang lain, manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Nah ini, jadi kalau orang bertanya, ulama yang buruk itu ulama yang apa? Maka simpel saja, ulama yang buruk adalah ulama yang dengan ilmunya dia hanya ingin memperoleh kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Maka inilah ulama dunia atau dengan disebut juga ulama su. Maka ulama su ini ancamannya adalah azab yang sangat-sangat berat pada hari kiamat karena diberikan ilmu tetapi kemudian tidak bermanfaat ilmunya. Lalu siapakah mereka ulama yang baik? Ulama yang baik ini adalah ulama akhirat. Ulama akhirat yang mereka ini memiliki tanda-tandanya. Yang pertama adalah ulama akhirat itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi kalau ada orang alim, dia dengan ilmunya tidak mencari dunia. Tidak ingin dihargai dengan dunia. Tetapi jaza'an mir Rabbi, dia mengatakan pembalasanku adalah hanyalah dari Tuhanku. Dia berbuat dengan ilmunya, mengamalkan dengan ilmunya, mengajarkan dengan ilmunya, dan tidak ingin pamrih bahwa dia dapat penghargaan, kesenangan duniawi, kemegahan maupun kedudukan. Tetapi semua diprioritaskan dan diproyeksikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama cirinya ulama akhirat atau ulama yang baik adalah dia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Sekurang-kurangnya tingkat seorang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia, keburukan, kekotoran, dan keseramannya, kebesaran akhirat dan keabadian, kebersihan nikmat dan keluhuran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui bahwa antara dunia dan akhirat itu berlawanan. Keduanya seumpama dua wanita yang bermadu, manakala dicari kerelaan yang seorang, maka yang lain marah. Dan seumpama dua daun neraca, manakala berat yang satu, maka yang lain ringan. Dunia dan akhirat itu laksana masyrik wal maghrib. Manakala di dekat yang satu, maka pasti bertambah jauh dari yang lain. Atau seumpama dua wadah, yang satu penuh dan yang lain kosong. Sebanyak yang diambil dari yang berisi untuk dituangkan ke dalam yang kosong sampai penuh, maka demikianlah kosong yang berisi itu. Maka orang yang tidak mengenal kehinaan dunia, kekotoran dan kecampur bauran kelejatan dengan kesakitannya, kemudian keseraman apa yang kelihatan bersih dari dunia ini, maka orang itu adalah manusia yang telah rusak akalnya. Jadi ini bisa dipahami. Jadi ulama yang baik adalah ulama itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi dia tidak hanya kepentingan dunia dengan ilmunya. Dia mengutamakan akhirat dengan ilmunya. Dia tidak ingin dibalas oleh manusia dalam bentuk pamrih-pamrih, tetapi dia ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Allah akan ulama su dengan mencari dunia dengan ilmunya dan ulama akhirat dengan khusyuk dan juhud. Jadi ini ulama tidak mencari dunia, ulama yang baik, tetapi ulama akhirat itu adalah mencari mencari akhirat dengan khusyuk dan zuhud. Apa itu khusyuk? Khusyuk artinya melakukan sesuatu fokus. Fokus dan tentunya benar ucapannya, benar tata caranya, benar apa yang dilafazkannya, benar apa yang dilakukannya, menghadirkan amalan hati ketika melakukannya. Apa itu zuhud? Zuhud artinya menjauhi dunia, tidak kemudian dia terjerumus kepada lazatud dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ulama dunia. Nah ini, dan ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberikan kitab, bahwa mereka akan menerangkan kitab itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil sedikit keuntungan untuk ganti ruginya. Ini ulama yang buruk tadi. Sebagai lawan daripada ulama yang baik. Ulama yang baik adalah ulama akhirat, di mana ulama akhirat Allah jelaskan, wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Surat
Ali Imran ayat 199. Bahwa di antara orang-orang yang diturunkan kitab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah dengan tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala dari sisi Allah. Ini dijelaskan antara perbandingan ulama su dengan ulama baik atau ulama dunia dengan ulama akhirat. Ulama dunia tadi jelas dia sangat menginginkan kemegahan kedudukan, kelezatan dunia, sedangkan ulama akhirat dia sangat tidak menginginkan itu, tetapi yang ia inginkan hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmunya dia menjadi khusyuk dan juhud. Nah, ini salah satu tanda dari ulama yang baik atau ulama akhirat adalah dia tidak cinta, tidak menginginkan dunia dengan ilmunya. Lalu yang kedua, cirinya dari ulama akhirat itu adalah tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya. Jadi tidak bertentangan perbuatannya dengan perkataannya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kalau sekarang ada ulama yang ngaku ulama, orang-orang ngaku ulama, tapi perkataan dengan perbuatannya beda. Atau pelimpan. Satu hari, satu waktu dia mengatakan A, B, tapi lain hari, lain waktu dia mengatakan C dan D. Dia tidak istiqomah dengan hak, tetapi al-haq itu bisa berubah dengan yang namanya lazzatud dunia. Maka ulama ini adalah ulama su. Sedangkan ulama yang baik, ulama yang akhirat, ulama yang benar adalah ulama yang antara perbuatan dan perkataannya sinkron atau tidak bertentangan. Bahkan ia tidak menyuruh sesuatu sebelum dia sendiri menjadi orang pertama yang mengerjakannya. Masya Allah. Jadi dia sendiri mengerjakannya, lalu baru dia menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Nah, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 44, adakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu lupa akan dirimu sendiri? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Dan juga dijelaskan lagi dalam surat As-Saff, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kutuk dari Allah Ta'ala bahwa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi yang kedua, ulama yang baik adalah ulama yang antara perkataan dan perbuatannya itu adalah sinkron, sama. Jadi tidak bertentangan antara ucapan dan apa yang dilakukan. Maka ketika orang ini seperti ini, maka dia adalah ulama yang baik. Orang yang mengenyampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah seumpama orang yang sakit, yang pada tubuhnya bermacam-macam penyakit dan ia berjumpa dengan seorang dokter yang ahli. Pada waktu yang sempit yang hampir habis, maka si sakit tadi menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menanyakan kegunaan resep, obat, dan keganjilan-keganjilan dalam ilmu kedokteran, dan meninggalkan kepentingan yang mendesak untuk memperoleh pengobatan. Orang yang semacam ini adalah orang yang bodoh sekali. Nah, ini berkaitan dengan ulama yang dunia itu. Nah, jadi ciri yang pertama dari ulama akhirat, ulama yang baik adalah yang pertama tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ya, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Lalu yang kedua adalah bahwa ulama yang baik itu ulama yang ucapan dan perbuatannya itu selaras seiring sejalan, tidak bertentangan. Lalu yang ketiga, ciri ulama yang baik adalah ya, tidak ingin kepada kemewahan pada makanan, minuman dan pakaian, tidak ingin kepada kecantikan pada perabot rumah tangga dan tempat tinggal, tetapi memilih kesederhanaan pada semuanya itu serupa keadaannya dengan ulama salaf. Diberi Allah kiranya rahmat kepada mereka sekalian dan ingin mencukupkan dengan sedikit-sedikitnya dalam segala hal. Semakin bertambah keinginannya ke arah sedikit, semakin bertambah dekatnya dengan Allah Ta'ala dan tinggi kedudukannya dalam barisan ulama akhirat. Jadi ciri yang ketiga ulama yang baik, ulama akhirat adalah dia tidak ingin kepada kemewahan, kepada makanan, kepada minuman dan pakaian. Dia fokus ya, semakin dekat, semakin dalam kesahajaan, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin tinggi kedudukannya. Ya, ini banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan ulama-ulama yang berhidup dalam kesahajaan, dalam kesederhanaan. Puasa rajin dia, puasanya tidak putus dia,
sholatnya pun rajin, ibadahnya pun rajin, mengerjakan berbagai macam telaah kajian keilmuannya rajin. Nah ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah tanda ulama yang baik, ulama akhirat itu ialah menjauhkan diri dari sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Maka tidaklah dia sekali-kali masuk kepada sultan-sultan itu, selama masih ia memperoleh jalan untuk lari daripada mereka. Tetapi seyogyanya lah ia menjaga diri dari bercampur baur dengan sultan-sultan itu, meskipun mereka datang kepadanya. Jadi ulama akhirat, ulama yang baik adalah ulama yang menjauhi kekuasaan, menjauhi penguasa, bukan kemudian mendekati penguasa. Jadi kalau ada di zaman sekarang ini, orang yang ngaku ulama tetapi dia mepet mendekati penguasa, ingin mendapatkan jabatan, maka kita sudah nggak usah ngomong lagi. Ini ulama bukan ulama akhirat. Ini bukan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus, tetapi ini adalah ulama dunia. Maka dia ulama dunia, maka berarti dia adalah ulama yang orang yang buruk, ulama yang akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dijelaskan kembali. Sesungguhnya dunia itu manis menghijau, tali temalinya di tangan sultan-sultan. Orang yang bercampur baur dengan mereka tidaklah terlepas dari bersusah payah mencari kerelaan dan menarik hati mereka. Sedang mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi kalau yang namanya orang yang mendekati penguasa kan suka menjilat. Mencoba-coba mencari kerelaan, keredoan, cari perhatian. Ya kadang-kadang dia berani mengucapkan atau mengeluarkan fatwa demi kepentingan sang penguasa. Para penguasa berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal karena takut dia kalau seandainya sang penguasa itu kemudian tidak memakainya kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman sekarang kan banyak yang begitu. Tidak perlulah disebutkan siapa namanya. Kita sudah paham orangnya siapa dan bagaimana orang itu. Kemudian orang yang masuk ke dalam kalangan sultan itu ada kalanya menolehkan kepada berbaik-baik dengan mereka. Lalu ia menodai nikmat Allah kepadanya. Atau berdiam diri dari menantang sultan-sultan itu. Lalu ia berminyak-minyak air dengan mereka. Atau bersusah payah dalam perkataannya mencari kata-kata untuk kesenangan dan membaguskan hal ikhwal sultan-sultan itu. Nah ini kalau orang sudah dekat dengan penguasa, pasti ketika penguasa itu melakukan kejahatan, maka dia berusaha untuk diam, untuk tidak menentang sultan-sultan itu. Karena takut kehilangan daripada apa yang diberikan nikmat oleh sultan itu, oleh penguasa itu. Atau bahkan dia akan mencari kata-kata agar para penguasa itu menjadi senang dan kemudian membagus-baguskan sang penguasa itu. Nah ini sudah banyak terjadi sekarang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang seperti ini akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah berkaitan dengan seorang ulama yang baik tidak boleh kemudian dia mendekati penguasa, bahwa bercampur baur dengan penguasa itu adalah kunci kejahatan. Dan ulama akhirat, jalan yang ditempuh mereka ialah menjaga diri. Nabi SAW bersabda, Man bada'a jafa, man bada'a jafa. Barang siapa berdiam di kampung, niscaya kosonglah dia. Wa man ittaba'a sayda ghafala wa man atas sultana sanatan. Dan barang siapa mengikuti binatang buruan, niscaya lalailah dia. Dan barang siapa mendatangi sultan, niscaya terpesonalah dia. Oleh karenanya ulama yang baik, ulama yang akhirat, ulama yang hak, dia tidak akan kemudian berusaha mendekati penguasa, apalagi mencilat, mencari muka, atau bahkan berusaha membela mati-matian sang penguasa, walaupun kenyataannya penguasa itu adalah penguasa yang zalim, yang jahat, yang sangat luar biasa biadab terhadap rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah tanda atau ciri dari ulama yang baik atau ulama akhirat. Nah, dijelaskan kembali. Inilah suatu fitnah besar bagi ulama dan jalan yang sulit bagi setan untuk memperdayakan ulama. Lebih-lebih bagi ulama yang mempunyai cara berbicara yang mudah diterima orang, mempunyai perkataan yang manis. Karena senantiasalah setan membiasakan kepada ulama itu bahwa nasihatmu kepada para penguasa dan kedatangan kepadanya ada hal yang menakutkan mereka dari berbuat zalim dan menegakkan syiar-syiar agama. Sampai menjadi khayalan kepada ulama itu bahwa masuknya ke rumah sultan itu adalah setengah dari agama. Nah ini, Imam Al-Ghazali mengatakan kadang-kadang ada pemikiran dari orang-orang yang mengaku ulama
bahwa ketika dia mendekati para penguasa, ini adalah merupakan setengah dari agama. Ini padahal kemudian dikatakan oleh Al-Ghazali adalah suatu fitnah besar. Karena ini adalah bisikan rayuan setan. Kemudian apabila telah masuk, lalu senantiasalah ia bersikap lemah lembut dalam pembicaraan, berminyak-minyak air dan berkecimpung dengan memuji dan menyanjung. Dan pada inilah terletak kebinasaan agama. Dan akan dikatakan ulama itu apabila telah berilmu, niscaya berbuat beramal. Apabila berbuat, niscaya sibuk. Apabila telah sibuk lalu hilang. Apabila telah hilang lalu dicari. Dan apabila dicari lalu lari. Jadi inilah hati-hatinya ulama. Kenapa tidak diperbolehkan mendekati penguasa? Kadang-kadang ini adalah fitnah yang sangat luar biasa bagi orang yang mengaku ulama. Mungkin pada awalnya niatnya adalah untuk meluruskan penguasa agar menjadi benar. Tetapi justru kebanyakan terbalik. Ulama-ulama ini malah kemudian terbuai, terbujuk rayu dengan gaya hidupnya sang penguasa. Bahkan bisa jadi kemudian ulama ini mengatakan yang hak itu batil dan mengatakan yang batil itu adalah hak. Lalu ciri yang kelima dari ulama akhirat adalah ia tidak tergesa-gesa memberi fatwa, tetapi berdiri teguh menjaga diri dari memberi fatwa selama masih ada jalan untuk melepaskan diri. Jikalau ia ditanyakan tentang apa yang diketahuinya benar-benar dengan dalil nas, dengan kitabullah, dengan Al-Quran, atau dengan hadis, atau dengan ijma, atau dengan qiyas yang nyata, niscaya berfatwalah dia. Jadi seorang ulama ketika ditanya sebuah masalah, dia hanya mengetahui, menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil. Dalil Al-Quran kah, dalil hadis kah, termasuk ijma atau qiyas yang nyata. Kemudian barulah dia berfatwa. Dan jika ditanyakan tentang sesuatu yang diragukan, maka ia menjawab, saya tidak tahu. La adri. Jangan malu untuk mengatakan la adri. Ketika ditanya tentang suatu masalah yang dia tidak tahu dan tidak menemukan dalam dalil-dalil yang sudah dipelajari dan masyhur sebagai hujah atau argumen ketika akan mengeluarkan atau memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dan jikalau ditanyakan suatu persoalan yang hampir diyakininya, dhanni berupa persangkaan, berdasarkan ijtihadnya dan terkaannya, maka dalam hal ini ia berhati-hati, mempertahankan diri dan menyerahkan penjawabannya kepada orang lain, jikalau ada pada orang lain itu kemampuan. Inilah hati-hati al-hazmu namanya, karena ikut-ikutan berijtihad adalah besar sekali bahayanya. Dalam hadis disebutkan, al-ilmu salasatun, kitabun natiqun, wa sunnatun qa'imatun, wala adari. Ilmu itu 3, kitab yang berbicara, sunnah yang berdiri tegak, dan la adri, saya tidak tahu. Maka ini bisa disimpulkan bahwa ketika kita ditanya tentang sebuah permasalahan, maka kita lihat bagaimana dalil Al-Quran, bagaimana sunnah menjelaskan, kemudian bagaimana ijma, bagaimana qiyas. Kalaupun memang tidak tahu, tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam sunnah, maka cukup mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ini kan banyak ulama-ulama yang mengaku ulama ini gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Nanti disebutnya malah dia bodoh. Tapi bahkan dengan akibat dia mengaku-ngaku bahwa dia tahu tentang masalah-masalah yang dipertanyakan itu, maka dampaknya sangat luar biasa. Terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat dengan pro kontra dari berbagai macam jawaban. Padahal kalau seandainya tidak tahu, agama mengajarkan kepada kita cukup mengatakan la adri. Baru setelah itu kita gali keilmuannya. Kemudian yang keempat, yang keenam adalah tanda ulama akhirat banyak perhatiannya dengan ilmu batin, dengan muraqabah hati, dengan mengenal jalan akhirat, cara menempuhnya, mengharapkan benar-benar untuk menyingkapkan yang demikian itu dengan mujahadah dan muraqabah. Ikhwani fillah, inilah ciri yang keenam dari ulama akhirat, yaitu banyak perhatiannya dengan ilmu batin, dengan muraqabah hati, dengan mengenal jalan akhirat. Cara menempuhnya mengharapkan benar-benar untuk menyingkapkan yang demikian itu dengan mujahadah dan muraqabah. Sungguhnya mujahadah membawa kepada musyahadah dan ilmu hati yang halus-halus, di mana dengan ilmu-ilmu itu terpancarlah segala sumber hikmah dari hati. Adapun kitab-kitab dan pengajaran, maka tidaklah mencukupi dengan itu saja. Tetapi hikmah yang di luar hinggaan dan tak terhitung itu, sesungguhnya terbuka dengan mujahadah, muraqabah,
langsung mengerjakan amalan zahir dan amalan batin, dan duduk beserta Allah Azza wa Jalla dalam khilwah, dalam persembunyian dan kesenyapan. Serta menghadirkan hati jiwa dengan pikiran yang putih bersih, terputus dari yang lain, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci ilham dan sumber kasyaf, yaitu terbukanya hijab. Jadi ini ciri yang keenam. Dia banyak perhatiannya dengan ilmu-ilmu batin, ya, dengan muraqabah hati, yang kemudian menyingkapkan hal yang demikian itu dengan mujahadah dan muraqabah, dengan kesungguh-sungguhan dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini sangat luar biasa. Jadi kita lihat ulama yang baik, ulama yang akhirat itu pasti akan fokus dengan amalan-amalan, dengan ilmu-ilmu yang mengarah dalam ketenangan batin dan ketenangan jiwa, bahkan menjuruskan manusia untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek. Lalu ciri yang ketujuh adalah ia selalu merasa sedih, hancur hati, menunduk kepala dan berdiam diri. Bekas takutnya kepada Allah tampak atas keadaan, pakaian, perjalanan, gerak dan diam, berbicara dan tidak berbicara. Siapa saja yang memandang kepadanya, maka pandangan itu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Rupanya menunjukkan kepada amal perbuatannya. Nah ini, yang kedelapan adalah ia selalu merasa sedih, hancur hati, menunduk kepala dan berdiam diri. Maka simpelnya mungkin dia tawadhu, ya, terlihat merendah hati. Nah ini ciri daripada ulama akhirat yang sangat luar biasa. Dia sangat bersahaja, sangat sederhana di dalam hidupnya, tidak berlebih-lebihan. Maka kesannya dia sudah sangat juhud, sangat jauh dengan kehidupan dunia. Ali radhiyallahu an berkata, apabila engkau mendengar ilmu, maka bicarakanlah ilmu. Dan janganlah engkau campurkan dengan senda gurau, nanti dibuntahkan oleh hati. Berkata sebagian ulama salaf, orang berilmu itu apabila tertawa terbahak-bahak, maka ia telah melemparkan ilmunya sekali lempar. Jadi hati-hati ini orang yang berilmu, dia nggak bisa sembarangan, ya. Apabila berbicara maka harus berbicara yang baik, ya. Kemudian dikatakan bahwa 5 macam dari budi pekerti adalah di antara tanda-tanda ulama akhir, yaitu dipahami dari 5 ayat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cirinya ulama akhirat ini ada bisa dipahami dari budi pekerti. Nah, apa saja budi pekertinya? Yaitu pertama takut, kedua khusyuk, ketiga tawadhu, kemudian yang keempat baik budi, dan kelima adalah memilih akhirat dari dunia. Nah ini yaitu juhud. Nah ini dikatakan demikian. Ikhwani fillah, kita bisa melihat bagaimana penjelasannya. Budi pekerti takut yang ada pada diri ulama akhirat diambil dari firman Allah Ta'ala. Innama yashallaha min ibadihil ulama'u. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya ialah para ahli ilmu atau ulama. Jadi ini nih, maka ulama itu harus takut, memiliki sikap takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Kemudian tentang khusyuk diambil dari firman Allah Ta'ala, khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka itu khusyuk kepada Allah, tidak menukar keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Jadi khusyuk kepada Allah, fokus dia kepada Allah. Setiap ucapannya, perbuatannya, apa yang dalam bertikan hatinya dia fokuskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk dia. Ini yang kedua, ciri ulama akhirat, ulama yang baik. Yang ketiga adalah tawadhu, merendahkan diri. Diambil dari firman Allah, wahfidh janahaka lil mu'minin. Ya, surat Al-Hajar ayat 88. Jadi rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang mukmin, rendahkan dirimu kepada orang-orang mukmin. Kemudian tentang baik budi diambil dari firman Allah, "Fabima rahmati minallahi lintadahum." Oleh karena rahmat Allah engkau bersikap lembah lembut kepada mereka. Jadi harus bersikap baik budi, lemah lembut. Dan yang kelima adalah juhud, diambil dari firman Allah, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Dari dijelaskan dalam surat Qasas ayat 80. Berkata orang-orang yang berilmu pengetahuan itu, malang nasibmu, pahala daripada Allah lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Jadi kita bisa melihat salah satu daripada ciri ulama akhirat, ulama yang baik adalah dia takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah,
tawadu dia, kemudian dia memiliki lemah lembut baik budinya. Kemudian yang paling penting adalah dia juhud terhadap dunia, menjauhi dunia. Dan ciri ulama yang kesembilan adalah kebanyakan pembahasannya mengenai ilmu yang dikerjakan. Apa-apa yang merusakkan amal perbuatan itu, yang mengacau balaukan hati, dan yang membangunkan was-was dan yang mengobarkan kejahatan. Jadi ulama akhirat itu kebanyakan membahas mengenai ilmu yang dikerjakan. Amalia, apa-apa yang merusak amal perbuatan, apa-apa yang merusaknya, kemudian mengacau balaukan hati, yang membangunkan was-was, dan yang mengobarkan kejahatan. Adapun ulama dunia mereka mengikuti saja cabang-cabang yang ganjil dalam pemerintah dan kehakiman. Mereka bersusah payah menciptakan bentuk-bentuk yang menghabiskan waktu dan tak pernah terjadi. Kalaupun terjadi maka terjadi untuk orang lain, tidak untuk mereka diri sendiri. Maka ulama dunia ini dia sibuk dengan ilmu-ilmu keduniawian, sibuk dengan permainan-permainan keilmuan dunia yang pada dasarnya mereka justru terjerembab ke dalam lazat dunia. Sedangkan ulama akhirat justru dia membahas tentang ilmu-ilmu amalia yang dengan amal itu dia akan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Kemudian juga membahas tentang hal-hal yang merusak amal perbuatan, mengacau balakan hati, dan yang membangunkan waswas dan mengorbankan kejahatan. Ini sangat luar biasa yang dimiliki oleh ulama akhirat dengan memberikan motivasi untuk beramal yang sebaik-baiknya dengan melahirkan hati, melahirkan kehusuan dan ingin dicapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10 adalah perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Tidak kepada lembaran buku dan kitab-kitab yang tidak pula bertaklid atas pendengaran dari orang lain. Yang ditaklidkannya, ya, sesungguhnya pembawa syariat suci Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada yang disuruhnya dan yang diucapkannya. Sahabat-sahabat radhiyallahu pun ditaklidkannya dari segi bahwa perbuatan mereka menunjukkan kepada pendengarannya dari Rasulullah SAW. Jadi cirinya ulama akhirat adalah berpegangnya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin, berharap batiniahnya, dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Jadi ketika melihat Al-Quran, melihat dalil, melihat nas, melihat ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah, maka dia melihat dengan penglihatan batin, dengan hati yang putih bersih, sehingga kemudian melahirkan ilmu yang sangat luar biasa manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, ikhwani fillah, sungguh sangat luar biasa ulama-ulama yang memiliki kebatinan yang sangat luar biasa. Memang sangat sukar kita dapatkan dalam zaman sekarang ini. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama ini, masih menjaga kemuliaan daripada agama ini, dan insya Allah selama masih ada orang yang mengaji ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu, dan kemudian berupaya untuk mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya yang bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat, maka insya Allah ilmu ulama yang baik, ulama-ulama yang akhirat masih banyak dan mengajarkan kepada kita. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mengajarkan tentang akhirat kepada kita akan senantiasa Allah panjang umurkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya. Kita sebagai umatnya, sebagai yang menimba ilmunya, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah kemudian berikan hikmah kepada kita untuk mampu mewarisi ilmu-ilmu yang mereka miliki, dan kemudian nanti ke depan kita mengamalkan dengan ilmunya itu, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain agar kehidupan dunia kita selamat, dan kemudian akhirat pun di akhirat kita mendapatkan kemuliaan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keridhoannya, berkumpul dengan Rasulnya, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu senantiasa bersemangat belajar, menggali ilmu dari ulama-ulama yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.